maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh alam semesta, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mereka juga diberi peluang untuk menjelajahi di alam lain, termasuk alam barzah, surga dan neraka, arsy dan kursi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memberikan penjelasan seperti apa sih seseorang itu yang mendapatkan ilmu laduni atau ilham atau guru sejati, agar kalian tidak sembarangan berbicara tentang guru sejati. Dan aku juga mau menjelaskan bagaimanakah cara proses datangnya sesuatu ilmu pengetahuan itu di saat dia mengajari orang yang telah mendapatkan ilmu laduni atau guru sejati. Dan supaya kita bisa mengetahui secara jelas bagaimana sih cara guru sejati mengajari kita sesuatu ilmu, kita harus terlebih dahulu membagi ilmu Allah menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu kalam. Yang kedua, ilmu gaib. Dan yang ketiga adalah ilmu syahadat. Sekarang aku akan coba menjelaskannya satu persatu agar kalian mudah untuk memahaminya. Jika kalian dapat memahami apa yang aku jelaskan ini, maka kalian akan mengetahui seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu laduni atau orang yang memiliki guru sejati. Jika sekiranya tanda-tanda yang aku sebutkan nanti ada di dalam diri kalian, tidak diragukan lagi, itu pasti guru sejatimu, atau itu pasti artinya kalian telah mendapatkan ilmu laduni atau sebuah ilham. Maka dari itu, silakan kalian dengarkan penjelasan di dalam video ini sampai selesai agar kalian mendapatkan kefahaman. Jangan didengarkan setengah perjalanan saja, karena nanti kalian pasti tidak akan menemukan mutiara yang sangat berharga. Dan juga engkau tidak akan mendapatkan kefahaman yang pasti apabila engkau mendengarkan hanya setengah saja. Silakan fokuskan hati dan pikirannya pada sumber suara. Tenangkan gejolak batinmu. Dengarkan dengan kesucian hatimu dan dengan kebeningan pikiranmu, agar ilmu ini bisa masuk menembus sampai ke dalam kalbumu yang terdalam. Soal, apakah itu ilmu kalam? Jawab, adapun ilmu kalam adalah satu ilmu yang dapat dipelajari oleh manusia dengan manusia biasa, dengan tujuan untuk memahami sesuatu di alam semesta kita ini. Ilmu ini dapat dipahami dan diterima oleh panca indera kita. Ilmu kalam biasanya membicarakan dan mengajar manusia tentang sesuatu yang jahir semata-mata, yang bisa diterima oleh daya pemikiran manusia saja. Ilmu kalam bisa dipelajari di sekolah secara formal atau secara informal dengan masyarakat dan makhluk alam di sekeliling kita. Tingkatan ilmu ini hanya bisa diterima oleh panca indera dan hanya dimengerti oleh orang itu sendiri. Tetapi orang itu tidak dapat menerangkan apa yang dia pahami kepada orang lain dengan menggunakan ilmu kalam ini. Pemahaman terhadap ilmu ini adalah dengan apa yang dilihat, didengar, dirasa oleh panca inderanya. Hanya sebatas itu saja, dan tidak dapat diterangkan tentang pengalaman ilmunya kepada orang lain. Bahwa kita tidak dapat menerangkan bagaimana rupa dari warna merah kepada orang buta, sehingga orang buta tersebut dapat memahami dan mengenal rupa warna merah tersebut. Jawabannya tentunya tidak bisa kita menjelaskannya. Tetapi apakah kita tidak kenal dengan warna merah?
Jawabannya kita kenal. Lalu jika kenal, kenapa pula kita tidak dapat memperkenalkannya kepada si buta tersebut? Ini menunjukkan bahwa tahap pencapaian pengetahuan ilmu kalam hanya sampai ke tahap ini saja, tidak lebih dan tidak sampai kemana-mana. Kalau warna merah yang berwujud dan dapat dilihat dengan mata tidak bisa kita menjelaskan kepada orang buta, lalu bagaimana halnya untuk memperkenalkan diri Allah yang bersifat tidak sama dengan benda-benda yang ada di alam semesta ini? Melihat kondisi seperti ini, maka ilmu yang dapat menerangkan sesuatu yang tidak bisa diterangkan dengan ilmu kalam adalah ilmu gaib. Biasanya ilmu kalam banyak menggunakan logika yang bisa diterima akal manusia. Sebenarnya ilmu kalam ini adalah satu ilmu untuk berkomunikasi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengajarkan ilmu kalam adalah guru jahir atau manusia biasa, yaitu manusia yang mendapat pendidikan formal dari sekolah atau dari gelombang hidup masyarakatnya sendiri, di samping kajian yang dibuat oleh manusia tersebut dengan pikirannya. Sesungguhnya pikiran itu telah diilhamkan oleh Allah kepada manusia tersebut di dalam bidang-bidang tertentu dan kemudian disampaikan pula kepada manusia bahasa yang ada. Soal: lalu apakah itu ilmu gaib? Jawab: adapun ilmu gaib adalah ilmu yang dapat menjelaskan sesuatu yang tidak dapat diterangkan oleh ilmu kalam. Ilmu ini meliputi alam sagir dan alam kabir. Ilmu gaib hanya bisa diajarkan sepenuhnya oleh guru gaib dan tidak bisa diajarkan oleh guru jahir. Dalam hal ini, pengajaran dan pengkajian ilmu ini, guru jahir hanya bertindak sebagai penasehat, mengikuti pengalaman mursyidnya di dalam bidang hakiki dan makrifat terhadap seseorang yang menerima ilmu gaib. Biasanya, guru gaib yang mengajarkan ilmu ini adalah terdiri dari wali-wali Allah yang gaib, para nabi dan rasulnya. Mereka yang memegang ilmu gaib adalah yang dianugerahkan oleh Allah atau mereka-mereka yang sedang menjalani jalan hakiki dan makrifat melalui jalan tasawuf atau sufisme. Ilmu gaib adalah satu ilmu pengetahuan yang luas sekali sehingga tidak bisa dicapai oleh daya pikir manusia. Sesungguhnya pemegang-pemegang ilmu gaib adalah terdiri dari dua golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang dipilih sendiri oleh Allah untuk dikaruniakan dengan ilmu gaib melalui satu cara penyampaian yang disebut laduni. Bagi mereka ini akan terus diajari ilmu gaib oleh guru-guru gaib. Adapun bagi golongan kedua adalah mereka yang menemui jalan hakikat kepada Allah dengan cara berguru dengan guru-guru hakikat dan makrifat serta mursyid yang mengetahui akan hakikat dan makrifat, dan kemudian menerima petuah-petuah dari guru serta beramal dengan segala petuah gurunya itu. Maka orang tersebut kemudian mendapati laduni melalui perantaraan guru gaib yang terdiri dari wali-wali Allah, nabi-nabi dan rasul-rasul. Tingkatan ilmu gaib adalah menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya. Bermula cara mendapatkan ilmu ini, maka seseorang ini hendaklah mensucikan jiwanya dengan mengamalkan kaedah-kaedah hakikat, yaitu jalan menuju kepada Allah dengan jalan mengenal diri mengikuti kaedah tasawuf atau jalannya orang sufi. Agar jalan sufi dapat dicapai, maka orang ini harus juga tahu membersihkan diri dan jiwa raganya. Oleh karena itu, ilmu ini hanya boleh dicapai oleh akal dan iman saja. Maka seseorang yang hendak memiliki ilmu gaib ini
harus mendapat akal terlebih dahulu dalam hidupnya. Akal ini hanya bisa dihasilkan oleh hati orang-orang mukmin terhadap Allah saja. Sebelum mendapatkan akal, maka orang itu harus menghancurkan gumpalan darah kotor di ujung jantung mereka yang menjadi tempat istana iblis. Bila saja hancur gumpalan darah kotor tersebut, maka terpancarlah satu nur dari dalam jantung, yaitu nur kalbu. Sesungguhnya cahaya atau nur ini adalah hatinya orang mukmin. Artinya hati orang-orang mukmin itu adalah istana Allah. Dengan adanya akal, maka manusia tersebut akan mempunyai iman, yaitu keyakinan hakiki terhadap sesuatu atau penerimaannya secara mutlak, tanpa ragu-ragu terhadap sesuatu yang diterima melalui ilmu gaib, walaupun sesuatu itu tidak bisa diterima oleh logika berpikir manusia. Kadar kuasa penerimaan terhadap ilmu gaib yang luas ini adalah tergantung kepada kadar tingkat kesucian hati dan jiwa manusia tersebut. Makin suci hati seseorang dengan Allah, maka semakin tinggilah tingkat penerimaan ilmu gaib ini. Pengetahuan ilmu gaib ini dapat dilihat dengan mata basir, dengan telinga batin, dapat pula dirasakan dengan hati hakiki yang dimiliki orang-orang arifin billah. Ilmu gaib diajarkan kepada orang-orang tertentu melalui jalan laduni dengan 5 cara, yaitu dengan cara nur, tazali, sir, sirusir, dan tawasul. Yang pertama, dengan cara nur. Cara ini biasanya diterima oleh seseorang yang sedang menjalani tarekat tasawuf. Biasanya datang melalui sebuah mimpi yang dialami oleh seseorang yang mengamalkan tarekat tasawuf. Mimpi ini bisa berupa kiasan atau secara terang-terangan. Bila seseorang murid dalam tidurnya bermimpi, maka menjadi kewajibannya untuk menceritakan mimpinya kepada gurunya untuk mendapatkan penafsiran mimpi tersebut. Dan bagi seorang guru yang mursyid dan berpengalaman, sudah tentu dapat menerangkan arti mimpi yang diterima oleh anak muridnya. Di dalam mimpi tersebut, orang-orang tasawuf mungkin saja diberi kiasan dengan satu peristiwa yang dialaminya dalam mimpinya, atau guru gaib yang terdiri dari rasul-rasul, nabi dan waliullah datang mengajar sesuatu kepadanya di dalam mimpi tersebut. Maka dengan jalan mendapatkan mimpi tersebut, orang-orang yang menjalani ilmu tasawuf dapat menerima ilmu gaib. Yang kedua, cara tajali. Tajali di sini diartikan sebagai penjelmaan buah pikiran dari perasaan zuk selama mereka menjalani latihan tarekat tasawuf. Dengan mengalami zuk terhadap Allah, maka tercetuslah dari mulut atau terlintas di akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah didengar atau diucapkan oleh mereka sendiri sebelumnya. Misalnya, terbacalah dia sepotong doa, padahal selama ini orang itu tidak pernah membaca doa tersebut. Di dalam menghadapi tajali ini, seseorang itu hendaklah bertanya kepada gurunya untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Dengan rasa tajali ini, maka seseorang itu akan memperoleh ilmu gaib. Soal, bagaimanakah awal perasaan muncul tajali? Jawab, biasanya seseorang yang sedang mengalami tajali sering timbul di kepalanya banyak persoalan. Kemudian dikemukakan persoalan tersebut kepada dirinya sendiri. Lalu didapatinya satu persatu jawaban yang tepat dan memuaskan hatinya. Walaupun persoalan dan jawaban yang diperolehnya itu belum pernah dialami sebelumnya. Bila dilihatnya sesuatu,
maka secara tidak disengaja timbul di hatinya suatu ilham dan minat untuk mengkajinya. Disinilah terbitnya persoalan, kajian dan jawaban dari akalnya sendiri, atau biasa disebut dengan guru sejati. Alhasil, dibandingkannya sesuatu itu dengan dirinya sendiri, tentang sikapnya, pendiriannya dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran besar pada dirinya sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara sir. Adapun sir itu adalah satu jalan penyampaian ilmu gaib secara rahasia, hanya dapat dirasakan dan didengar oleh orang itu secara jelas. Biasanya seseorang yang sedang menjalani alam tasawuf dapat menerima sir ini di waktu-waktu tertentu, biasanya melalui pendengaran telinga batin, di mana seseorang itu akan mendengar suara-suara yang datang kepadanya. Suara tersebut akan memberitahukan sesuatu yang mengajar ilmu gaib dengan terang dan jelas. Bisikan tersebut akan dirasai beserta dengan satu kenikmatan yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Cara sir ini biasa dinamakan oleh sebagian ahli tasawuf sebagai radio atau telepon, karena yang datang adalah suara-suara. Inilah suara wali-wali Allah yang agung, yang mengajar seseorang itu tentang ilmu gaib. Bila seseorang itu menerima sir, maka hendaklah memberitahukan hal tersebut kepada gurunya untuk mendapat penjelasan terhadap apa yang diperoleh dari guru gaib tadi. Yang keempat, cara sirusir. Cara sirusir adalah merupakan satu jalan penyampaian ilmu gaib dengan cara rahasia di dalam rahasia. Seseorang yang menerima ilmu gaib dengan cara ini, maka mereka dapat melihat dengan mata basir dan dapat mendengar dengan telinga batin mereka tentang peristiwa atau pengajaran ilmu gaib. Di samping itu, saat penerimaan gambar dan pendengaran suara, mereka juga merasakan suatu nikmat yang luar biasa. Mereka bisa melihat dan mendengar dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini bisa diibaratkan seperti tayangan gambar di televisi. Oleh karena itu, sebagian orang tasawuf menamakan ini sebagai penerimaan televisi. Dan bagi seorang murid yang menerima pengajaran ilmu gaib dengan cara ini, maka hendaklah menceritakan hal ini kepada gurunya supaya mendapat penjelasan lebih lanjut. Yang kelima, cara tawasul. Cara tawasul adalah dengan cara penjelmaan oleh guru atau wali-wali Allah yang gaib, dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalani tasawuf. Mereka ketemu dalam keadaan hidup-hidup, bukan dalam keadaan mimpi, tidur atau sebagainya. Dia datang sama seperti kita menerima kedatangan tamu pada umumnya. Mereka datang dan memperkenalkan diri mereka dan tujuan kedatangannya. Mereka akan mengajarkan ilmu gaib kepada orang-orang tersebut secara langsung, dan kita harus memahami pengajaran mereka tanpa ragu-ragu. Kadang-kadang penjelmaan mereka bisa dilihat orang banyak, jika pada waktu itu lagi ada orang. Pengajaran ilmu gaib oleh guru-guru gaib dengan cara ini adalah jelas dan terang. Kita dapat juga menanyakan hal-hal apa saja yang tidak kita pahami kepada mereka. Perlu diingat bahwa kedatangan mereka itu adalah merupakan satu penghormatan kepada ahli tasawuf atau sufi, dan dengan ini terbentuklah satu hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Bagi mereka yang dapat menguasai dan menyelami sendiri alam ilmu gaib, maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh alam semesta, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mereka juga diberi peluang untuk menjelajahi di alam lain, termasuk alam barzah, surga dan neraka,
arsy dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bermakna bahwa mereka yang sampai ke martabat ini dapat menjelajah ke suatu alam yang jauh, keluar daripada garis-garis tahap pikiran manusia. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Orang yang mencapai tingkat ini disifatkan oleh Rasulullah sebagai orang mati sebelum mati, atau matikan dirimu sebelum kamu mati. Mereka yang telah mencapai ke peringkat ini adalah mereka yang telah berhasil di jalan hakikat dan makrifat dengan Allah. Jiwa mereka sering tenang di samping Tuhannya semasa hidupnya di dunia ini atau di akhirat nanti. Mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang baik dan beruntung. Soal, apakah itu ilmu syahadat? Jawab, adapun ilmu syahadat adalah satu ilmu yang paling tinggi di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah yang bisa dikuasai oleh manusia. Inilah martabat ilmu yang paling tinggi. Ilmu ini adalah satu ilmu makrifat dan syahadat secara sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syahadat artinya Tuhan sendiri yang akan mengajarkan manusia mengenali dirinya. Dengan lain perkataan, bahwa ilmu syahadat adalah ilmu untuk menyatakan diri Allah itu sendiri. Hanya orang-orang yang mencapai martabat ilmu gaib yang paling tinggi saja yang dapat menguasai ilmu syahadat ini. Jika ilmu kalam diajar oleh guru jahir dan ilmu gaib diajar oleh guru gaib, maka ilmu syahadat hanya boleh diajarkan oleh guru batin saja, yaitu diri batin kita sendiri yang telah mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lain perkataan, bahwa Tuhan sajalah yang boleh mengajar diri kita akan rahasia ilmu ini. Tingkat pengalaman dan pencapaian ilmu ini adalah jauh daripada ilmu gaib, dan inilah ilmu yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Ilmu ini hanya bisa dicapai oleh para rasul, nabi, dan wali-wali Allah yang teragung. Alangkah mulianya bila kita dapat menyelami sendiri ilmu tertinggi ini, dan sudah barang tentu kita akan menjadi manusia beruntung dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.